Hai para excellent generation, ketemu lagi di channel kecintaan kalian, Malang Youth Center. Saat ini aku tuh mau bagi satu pengetahuan tentang firman Tuhan. Tentu kita nggak asing lagi dong dengan kata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan atau yang biasa kita sebut dengan Alkitab itu adalah perkataan Allah yang menghidupkan. Perkataan tersebut kuat dan memiliki kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan ini merupakan terang yang menyala yang akan menerangi dan menuntun jalan kita anak-anak Allah. Nah, firman Tuhan juga merupakan harta yang sangat berharga untuk kita simpan seumur hidup kita. Nah, firman Tuhan ini itu diilhamkan oleh Allah sendiri kepada setiap para penulisnya. Teman-teman pada tahu nggak berapa jumlah kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab? Nah, jumlah kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu ada 66 kitab. Nah, 66 kitab ini terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab dan 27 kitab itu Perjanjian Baru. Nah, sejak tahun 1500 sebelum Masehi, kitab Perjanjian Lama itu udah ditulis secara lengkap dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, dan juga ada beberapa yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, perlu kalian ketahui nih bahwa kitab Perjanjian Lama ini merupakan kitab suci bangsa Yahudi yang sudah ada dan sudah dikenal jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Sedangkan kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani itu tuh udah ada sekitar tahun 300-an. Kitab Perjanjian Lama itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah 5 kitab Taurat atau yang disebut juga kitab Pentateuch. Nah, kitab ini tuh ditulis oleh Nabi Musa. Kelima kitab tersebut adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian yang kedua, ada 9 kitab sejarah yang berisi tentang sejarah bangsa Israel sebelum dan sesudah pembuangan ke Babel. Nah, kitab-kitab tersebut adalah kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, kitab 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan juga kitab Ester. Kemudian ada 5 kitab puisi, yaitu ada kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Nah, kelima kitab puisi itu isinya puisi-puisi atau nasihat-nasihat yang ditulis oleh penulis kitab-kitab tersebut. Kemudian ada 5 kitab nabi-nabi besar, yaitu kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Ratapan yang ditulis juga oleh Nabi Yeremia, kemudian kitab Yehezkiel, dan juga kitab Daniel. Dan yang terakhir ada 12 kitab nabi-nabi kecil, yaitu kitab Nabi Hosea, kitab Nabi Yoel, kitab Nabi Amos, kitab Nabi Obadjah, kitab Yunus, kitab Mika, kitab Nahum, kitab Habakuk, kitab Zefanya, kitab Hagai, kitab Zakaria, dan yang terakhir kitab Maleaki. Sama seperti dengan kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru juga terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah 4 kitab Injil. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas yang disebut juga dengan Injil Sinoptik, dan Injil Yohanes. Kemudian yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Bagian yang ketiga adalah 14 surat-surat Rasul Paulus dan juga Ibrani. Nah, 14 surat-surat Rasul Paulus ini adalah kitab Roma, kitab 1 dan 2 Korintus, kitab Galatia, kitab Efesus, kitab Filipi, kitab Kolose, kitab 1 dan 2 Tesalonika, kitab 1 dan 2 Timotius, kitab Titus, kitab Filemon, dan yang terakhir adalah kitab Ibrani. Kemudian bagian yang keempat itu ada 7 surat-surat umum
Nah, 7 surat-surat umum itu meliputi kitab Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 sampai 3 kitab Yohanes, dan Yudas. Kemudian yang terakhir adalah kitab Wahyu. Nah, selain hal-hal yang udah aku bagikan tadi, ternyata Alkitab tuh punya fakta-fakta menarik yang perlu kita tahu. Apa aja fakta-fakta menarik itu? Fakta yang pertama adalah Alkitab itu tulisan yang sangat istimewa karena hanya memiliki satu tema pokok dan satu tokoh utama, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian fakta yang kedua, pengarang utama dari Alkitab ialah Roh Allah sendiri. Keren gak tuh? Nah, kemudian fakta yang ketiga adalah kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru itu memiliki hubungan yang saling berkesinambungan atau saling terkait. Meskipun kitab-kitab Perjanjian Baru itu ditulis setelah 700 tahun kitab PL selesai ditulis. Wah, begitu luar biasa ya. Ada jeda waktu yang sangat panjang tetapi isinya masih tetap berkesinambungan atau masih saling terkait. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah seluruh tulisan dalam Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru itu ditulis tangan loh oleh orang-orang yang berbeda. Nah, bahkan ada beberapa kitab itu ditulis oleh lebih dari satu orang, dan ada juga beberapa kitab lain yang sampai saat ini masih belum diketahui siapa penulisnya. Tapi terlepas dari itu semua, yang perlu kita tahu adalah bahwa isi dari tulisan tersebut itu saling berkaitan dan saling melengkapi meskipun ditulis oleh orang yang berbeda-beda. Fakta yang selanjutnya adalah Roh Allah sendiri yang membimbing setiap penulis-penulis kitab-kitab tersebut untuk menuliskan apa yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab. Lalu fakta yang terakhir, para penulis kitab-kitab dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Jadi gak bisa Alkitab itu ditulis oleh sembarangan orang. Nah, apabila hal itu terjadi atau dilanggar, maka orang yang melanggar hal tersebut akan dihukum mati. Nah, ini adalah fakta-fakta yang perlu kita tahu tentang Alkitab. Nah, kita udah ngebahas nih mengenai sejarah singkat Alkitab dan juga fakta-faktanya. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang sifat-sifat dan juga kuasa firman Tuhan ini. Kita semua udah tahu dong bahwa Allah itu merupakan pengarang utama dari tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab ini. Dan tentu saja hal ini membuat kita menjadi tahu bahwa firman Tuhan dalam Alkitab ini sangat besar kuasanya. Kuasa seperti apa yang dimiliki oleh firman Tuhan ini? Mari sama-sama kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Aku akan ngebaca ini ayatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini berkuasa untuk yang pertama, mengajar kita dan juga orang lain. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, firman Tuhan berkuasa juga untuk memperbaiki kelakuan semua umat manusia. Yang keempat, firman Tuhan berkuasa untuk mendidik orang agar tinggal dalam kebenaran Tuhan. Selain kitab 2 Timotius 3 ayat 16, kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 12 juga mau menunjukkan kuasa firman Tuhan kepada kita. Aku akan bacain nih ayatnya.
Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kitab Ibrani ngasih tahu sama kita bahwa firman Tuhan itu berkuasa menangkap dan memotong hati nurani orang yang berdosa. Kemudian firman Tuhan itu juga akan menghiburkan serta membalut luka-luka di dalam jiwa. Jadi nggak cuma berkuasa menangkap dan juga memotong hati nurani orang berdosa, tetapi firman Tuhan juga berkuasa memberikan penghiburan serta membalut luka-luka di dalam jiwa kita yang terluka. Kemudian firman Tuhan itu juga berkuasa menginsafkan dan mempertobatkan setiap orang yang berdosa. Selain itu, firman Tuhan juga berkuasa meruntuhkan dan menjatuhkan kerajaan iblis. Firman Tuhan itu adalah pedang roh yang berkuasa masuk ke dalam jiwa setiap manusia dan memangkas semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah berakar dalam jiwa manusia. Firman Tuhan ini akan mematikan dan menaklukkan segala dosa manusia. Firman Tuhan juga berkuasa untuk membedakan pikiran baik dan pikiran tidak baik di dalam diri manusia. Kemudian firman Tuhan juga berkuasa untuk menyingkapkan segala pikiran dan rancangan yang paling rahasia dan tersembunyi dalam diri manusia. Yang terakhir, firman Tuhan ini berkuasa untuk membuka batin setiap orang yang berdosa. Nah, kita kan udah tahu tuh tentang kuasa dari firman Tuhan. Sekarang kita juga mau cari tahu tentang sifat-sifat dari firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai 12 dituliskan bahwa firman Tuhan itu memiliki sifat yang sempurna, teguh, dan menyegarkan jiwa setiap orang yang percaya. Firman Tuhan juga bersifat murni dan bersih dan memberikan pengetahuan yang mendalam dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian firman Tuhan itu juga memiliki sifat yang suci, adil, dan tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu nggak berubah-ubah. Kemudian firman Tuhan itu juga merupakan perkataan yang bersifat indah dan menyenangkan hati, sehingga setiap orang yang berpegang kepadanya akan mendapatkan upah yang besar. Setelah kita belajar tentang hal-hal yang di atas tadi yang aku sebutin, berarti firman Tuhan itu penting dong dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Penting banget. Kenapa firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang akan menolong kita untuk mempertahankan serta menjaga kehidupan kita itu tetap bersih. Firman Tuhan juga merupakan pelita yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Kemudian firman Tuhan itu berguna banget untuk membangun kehidupan kita dan menganugerahkan kekudusan kepada kita, anak-anak Allah. Dan firman Tuhan juga akan memberikan kita itu hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Nah, kemudian firman Tuhan juga merupakan salah satu perlengkapan rohani, yaitu pedang roh yang harus kita miliki untuk menolong kita dalam melawan segala tipu muslihat iblis. Melalui firman Tuhan, kita juga bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi loh. Nah, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita akan mengetahui sifat-sifat Tuhan serta rencana-rencana Tuhan atas hidup kita pada saat kita membaca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan juga kita bisa mendapatkan
jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu penting, lalu gimana nih kita menggunakan dan menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Yuk kita belajar dari teladan Nabi Ezra. Ezra adalah salah satu tokoh Alkitab yang memberikan teladan baik kepada kita dalam menggunakan firman Tuhan di kehidupannya sehari-hari. Pada saat Ezra belajar firman Tuhan, dia akan membaca firman tersebut, kemudian meneliti dan merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan. Lalu setelah itu dia akan melakukannya di dalam kehidupannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kita pun juga bisa loh seperti Ezra. Dengan melakukan cara-cara ini, kita dapat mempelajari dan menerapkan firman Tuhan dengan baik. Caranya adalah seperti berikut. Yang pertama, itu kita harus membaca firman Tuhan dengan tekun. Jadi kita baca firman Tuhan itu dengan tekun setiap hari. Kemudian yang kedua, kita setelah membacanya, kita harus mempelajarinya. Mempelajari firman Tuhan tersebut dengan menerima firman Tuhan dengan kesiapan hati serta pikiran, kemudian mempelajarinya dengan mempertimbangkan, menyelidiki, dan juga memeriksanya. Setelah kita membaca dan juga mempelajari firman Tuhan tersebut, kita harus menghafalkan firman Tuhan itu. Menghafalkan firman Tuhan, kita harus ngapalin satu pasal gitu kan banyak. Nggak mungkin bisa kehafal kalau satu pasal. Ya nggak satu pasal juga kita ngafalinnya, tapi kita bisa menghafalkan ayat yang menurut kita sangat memberkati kita. Nah, kita menyimpan firman itu dalam hati kita sehingga ketika kita memerlukannya, kita bisa mengeluarkannya kapan saja. Nah, kalau kita udah menghafalkannya, kita harus merenungkan firman itu, merenungkan dan memikirkan firman itu siang dan malam, dimanapun dan kapanpun itu. Perlu kita ingat nih, saat kita belajar firman Tuhan, kita juga harus memperhatikan sikap hati kita terhadap firman Tuhan tersebut. Nah, sikap hati yang harus kita perhatikan dan kita miliki adalah sikap hati yang seperti ini nih. Kita menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kemudian kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita memahami isi dari firman Tuhan itu, dan kita juga harus tunduk atau taat kepada setiap perintah dalam firman Tuhan. Dan satu hal lagi yang sangat penting, kita nggak hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan aja loh ya, tetapi kita juga harus bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya firman itu bisa memberkati orang lain dan memberkati kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, sampai di sini ya bagi-bagi pengetahuannya. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.